Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan, sukacita yang baru yang Kau tambah-tambahkan. Hari ini lagi Tuhan kami siap memasuki janji-janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan melihat mujizat dan terobosan dinyatakan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 7 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Pesan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Tentunya kita mengenal siapa pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah pribadi yang sangat memiliki disiplin rohani, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mencintai hukum Allah, mencintai Taurat Tuhan. Paulus menemukan bahwa masih ada kemungkinan bagi respon yang salah dalam hidup ini bisa muncul. Bila Paulus saja masih mengalami hal seperti itu, bayangkan apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya jika kita masih sangat sulit untuk mau meluangkan waktu kita untuk membaca firman Allah, tidak disiplin hidup rohani kita, kompromi terhadap banyak dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam diri kita jika kita tidak mau mendisiplinkan diri kita ke dalam kebenaran firman Allah. Faktor kedagingan yang berlawanan dengan keinginan roh cukup besar mempengaruhi. Bulan Maret ini kita berbicara masih dengan tema yang sama, yaitu menyalibkan keinginan daging. Cara untuk menyalibkan keinginan daging, maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup dengan Roh Kudus jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roh Kudus juga yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang paling penting, hidup dengan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan. Penting untuk disadari bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak terjadi secara otomatis. Roh Kudus yang lemah lembut bukanlah roh yang otoriter dan semaunya saja mendikte atau ngejudge hidup seseorang. Tidak. Roh Kudus tidak akan melawan Allah Bapa yang sudah memberikan kehendak bebas pada manusia. Itulah sebabnya setiap orang percaya yang mengaku hidup penuh dengan Roh Kudus masih harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Memberi diri berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Kudus, bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi karakter, hingga menjadi kebiasaan dalam diri kita. Bila memberi diri dipimpin Roh Kudus sudah menjadi kebiasaan kita dan sudah menjadi karakter dalam diri kita, maka posisi rohani inilah yang bisa disebutkan sebagai anak Allah yang siap menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyalibkan keinginan daging seperti yang saya katakan tadi, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar 1 hari, 2 hari, 1 tahun, tetapi setiap hari
kita harus mau dengan sengaja memberi diri kita agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya kita bisa berbuah banyak, Bapak Ibu. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Orang lain bisa menikmati hidup kita melalui buah yang kita hasilkan. Dalam Galatia 5 ayat 22-25 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Sebab pemahaman kita tentang firman Allah, tentang kerajaan Allah belum sempurna, karena kita harus masih terus belajar setiap harinya, yaitu dari Roh Kudus itu sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah setiap hari kita diperhadapkan oleh ujian, setiap hari kita diperhadapkan oleh tantangan. Dan di dalam ujian itu supaya kita mengalami pertumbuhan. Alasan yang keempat, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah karena itu merupakan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menyalibkan keinginan daging, maka kita harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.